dipaksa untuk bekerja, di mana mereka adalah bayi-bayi yang ditumbalkan oleh orang tuanya yang melakukan atau bekerja sama dengan Ratu Keparat yang saat ini memimpin kerajaan Tirtamadya manusia. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti ini kejadian pada saat ini di dalam kerajaan Tirtamadya. Benar sekali. Mereka sejak bayi sudah diajarkan sebuah kerja paksa. Jika mereka tidak mengikuti perintah, mereka akan diajar dan disiksa. Di mana secara terpaksa mereka melakukannya. Panglima Birman, tapi kok yang melewat ini sepertinya makhluk yang sama ya? Ya, manusia. Kita hanya melihat dari sebuah celah kecil yang dimana kita hanya melihat sebagian kecil saja, yang sebenarnya banyak sekali yang melakukan kerja paksa, yang dimana mereka adalah tumbal-tumbal yang diberikan oleh orang tuanya demi sebuah kekayaan atau kejayaan semata. Mereka melakukan ini sebenarnya tidak ada hasil yang dihasilkan untuk kerajaan Tirtamadya. Lalu apakah ini akan seterusnya seperti ini, kayak diperbudak kayak gini? Ya, mereka akan selamanya melakukan ini, tiada henti. Jika si wanita Keparat itu belum diberhentikan atau dibasmi, mereka akan tetap melakukan ini selamanya. Lalu untuk para orang tuanya bagaimana? Tentu saja orang tuanya sudah tidak memperdulikan dan bahkan tidak mengetahui apa yang telah dikorbankan hingga saat ini. Bahkan para orang tua mereka sudah tidak memperdulikannya. Mereka sudah menikmati apa yang mereka dapatkan saat ini. Berarti pada saat penumbalan itu anaknya para manusia itu diserahkan kepada istri raja. Benar sekali. Jika mereka melakukannya sebelum mengalami kehamilan, maka dalam waktu dekat mereka akan hamil. Dan sesuai perjanjian, anak yang dilahirkan harus diserahkan kepada kerajaan Tirtamadya. Yang lebih tidak saya sukai, di mana aktivitas ini yang tercoreng namanya adalah kerajaan Tirtamadya, yang sebenarnya ini karena ulah satu makhluk, yaitu wanita Keparat, istri dari Raja Madya. Astagfirullahaladzim. Manusia, Ada apa? sepertinya kita harus pergi sekarang juga. Baiklah, baiklah. Saya melihat ada satu mata yang melihat ke arah kita. Saya takut Baiklah. jika keadaan atau keberadaan kita saat ini diketahui oleh pasukan mereka. Baik, ayo cepatnya pergi. Ayo. Seperti itulah aktivitas yang saat ini
Di dalam sana, sahabatku, sangat keparat perilaku makhluk Martasara. Saya sudah tidak sudi lagi memanggil Ibu Tiri. Setelah saya melihat kejadian di dalam kerajaan Tirtamadya, itu sungguh jauh berbeda dengan dahulu. Benar sekali. Dan sebenarnya ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepadamu, Panglima Birma. Apa itu? Bagaimana kondisi ayahku untuk saat ini? Sedangkan semua di kerajaan sepertinya sudah dikendalikan oleh Martasara, si makhluk keparat yang tidak punya hati. Sebenarnya saya sangat berat jika harus mengatakan hal ini, sahabatku. Ayahmu saat ini sedang mengidap suatu penyakit yang sangat parah, dan beliau hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Dan penyakit tersebut sebenarnya juga dibuat oleh istrinya sendiri. Saat ini belum ada yang bisa mengobati penyakit ayahmu, dan beliau hanya bisa terbaring, tidak dapat melakukan apa-apa. Meskipun penglihatannya dan pendengarannya masih berfungsi, akan tetapi anggota tubuh lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahkan saat ini ayahmu tidak dapat berbicara. Kekacauan ini semua disebabkan oleh Martasara. Dan setelah saya mengetahui itu semua, rasa amarah saya, rasa dendam saya terhadap Martasara begitulah sangat besar. Saya ingin menghabisi Martasara. Seperti ini, lebih baik kita memikirkan bagaimana caranya memisahkan sebagian yang melakukannya secara terpaksa dan sebagian yang memang menginginkan sebuah aktivitas ini. Mungkin kita dapat melanjutkan pembicaraan ini di hari esok, karena menurut saya sepertinya keberadaan kita mungkin sudah sedikit tercium oleh pihak mereka, dan lebih baik kita secepatnya membubarkan diri agar niat kita tidak tercium oleh mereka. Baiklah, pesanku satu, Panglima Birma. Jangan sampai salah satu makhluk yang berada di sana mengetahui jika kita sedang bekerja sama. Tentu saja tidak. Baiklah, saya akan segera kembali dan sampai berjumpa di esok hari. Terima kasih banyak, Panglima Birma. Baiklah, mohon pamit.
manusia. Bagaimana? Seperti ini. Anggaran. Panglima Pirno mengatakan kita harus bubar secepatnya. Karena kemungkinan salah satu dari mereka dapat mencium keberadaan kita. Lebih baik kita berjaga-jaga dan menyembunyikan diri kita masing-masing. Kita akan kembali aja. Kau jaga diri hati-hati. Baiklah, mungkin untuk saat ini saya ingin mencari tempat yang jauh lebih aman supaya tidak ditemukan oleh pihak mereka. Udah. Kalian hati-hati. Ya. Saya mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat.